Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wahyuni Nasution, NIM 17005-031, dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Di sini pembuatan video ini untuk persyaratan mata kuliah Penelitian Pendidikan 2. Pada proposal penelitian saya ini berjudul tentang hubungan antara pemahaman peserta tentang materi diklat dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Padang. Langsung saja pada latar belakang, hal ini terlihat pada aspek kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Padang. Yang pertama ada dari kuantitas kerja. Pada kuantitas kerja di sini di Dinas Sosial Kota Padang masih terlihat pada pencapaian hasil pekerjaan yang belum tepat sesuai dengan kuantitas kerja yang diharapkan. Contohnya, dalam pembuatan laporan kegiatan Dinas Sosial yang seharusnya dikerjakan hari ini, tetapi malah selesai lusa sehingga dapat menghambat pekerjaan yang lainnya. Yang kedua, ada dari kualitas kerja. Pada kualitas kerja di sini ditunjukkan pegawai masih belum baik. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat kesalahan pekerjaan yang telah diselesaikan sehingga banyak tumpukan kertas yang tidak terpakai. Yang ketiga, dari hal kesadaran. Para pegawai masih banyak yang melakukan pelanggaran. Contohnya, dapat dilihat dari sebagian besar pegawai mengabaikan jam kerja, yakni tidak berada pada meja kerja pada saat jam kerja, misalnya mengobrol dengan rekan kerja atau sekedar bersantai. Jadi, dari permasalahan di atas dapat disimpulkan rendahnya kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Padang. Maka dari kondisi rendahnya itu, saya tertarik untuk meneliti mengenai hubungan antara pemahaman peserta tentang materi diklat dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Padang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada pegawai kurang mempraktekkan hasil pelatihan yang telah diberikan. Yang kedua, situasi lingkungan. Yang ketiga, pelatihan diklat yang diterima. Selanjutnya, pembatasan masalah. Mengacu kepada identifikasi masalah, pemahaman peserta tentang materi diklat masih rendah. Hal ini dilihat dari kinerja pegawai masih belum memadai. Maka dari itu, penelitian ini saya batasi pada hubungan antara pemahaman peserta tentang materi diklat dengan kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Padang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja penyebab rendahnya kinerja pegawai sesudah dilaksanakannya pelatihan. Yang kedua, bagaimana pemahaman peserta tentang materi diklat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab rendahnya kinerja pegawai sesudah dilaksanakannya pelatihan. Yang kedua, pemahaman peserta tentang materi diklat yang sudah diterima. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis, kedua kegunaan praktis, selanjutnya kegunaan bagi pihak umum. Langsung saja kepada definisi operasional. Poin 1, pelatihan. Yang kedua, kinerja. Pada pelatihan ini menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1998. Yang pada kinerja menurut Shimamura. Langsung saja kepada bab 2, kajian teori. Pada landasan teori ada beberapa poin. Yang pertama, konsep pelatihan sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah. Yang selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada kinerja pegawai. Yang keempat, hubungan pelatihan dengan kinerja pegawai. Selanjutnya yang bagian B ada penelitian yang relevan. Dalam melaksanakan penelitian ini,
peneliti merelevasikan penelitian pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Marta Monroza Siagian, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2010 dengan judul Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Jadi di sini kesimpulannya dari penelitian tersebut adalah terdapatnya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja PNS, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah kesamaan dalam pembahasan mengenai pelatihan, sedangkan perbedaan terhadap penelitian ini adalah pada tujuan dan indikator penelitian. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ermas Tafitri, Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapatnya pengaruh pendidikan dan pelatihan yang positif terhadap kinerja karyawan. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah kesamaan dalam pembahasan mengenai pelatihan terhadap kinerja, sedangkan perbedaan terhadap penelitian ini adalah pada tujuan dan indikator penelitian. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian di sini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Selanjutnya, populasi. Pada penelitian ini, populasi berjumlah 45 orang yang terdiri dari anggota pelatihan diklat. Yang pertama, yang terdaftar sebagai anggota pegawai Dinas Sosial Kota Padang. Yang kedua, yang mengikuti kegiatan pelatihan pada tahun 2018. Yang selanjutnya ada sampel. Pada penelitian ini, penarikan sampel dilakukan dengan klaster random sampling yang mengharuskan setiap populasi harus diteliti. Pada penelitian ini, sampel yang dimaksud adalah 75% dari keseluruhan yang berjumlah 35 orang sampel. Terus jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data tentang pemahaman peserta materi diklat dan data tentang kinerja pegawai setelah dilakukannya pelatihan. Selanjutnya sumber data. Sumber data pada penelitian ini mengenai pemahaman peserta tentang materi diklat diperoleh dari pegawai, sedangkan hasil kinerja pegawai diperoleh dari proses kegiatan pelatihan di Dinas Sosial Kota Padang. Terus teknik dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan kuesioner dengan masing-masing butir dari setiap pertanyaan terdapat alternatif jawaban yang ada di sini SL selalu, SR sering, KD kadang-kadang, TP tidak pernah. Di sini ada bobot nilai dari nilai 4, 3, 2, 1. Selanjutnya teknik pengumpulan data untuk hasil kinerja pegawai menggunakan observasi, menggunakan kriteria tertentu yang telah dipersiapkan sebelum memulai kegiatan penilaian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini rumus yang digunakan adalah rumus product moment. Baik, cukup sampai di sini pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.